Waalaikumsalam warahmatullahi Zikir yang paling utama itu apa, Ustaz? Zikir yang paling utama, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nabi SAW menyebutkan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi apa zikir yang paling utama? Kalau dilihat dari sumbernya, maka zikir yang paling utama adalah Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Sehingga dengan memperbanyak Al-Quran, hakikatnya kita sedang berzikir, sebab Quran itu kalamullah. Yang kedua, jika dilihat dari ucapan manusia, maka ucapan manusia yang tertinggi la ilaha illallah, berdasarkan sabda Nabi SAW, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sehingga kita diajarkan untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Yang pakai jaket merah sehari ini sudah mengucapkan la ilaha illallah berapa kali? Sekali? Belum diucapkan. Berarti tadi nggak sholat subuh. Tadi sholat nggak? Sholat? Hah? Alhamdulillah. Ucapkan la ilaha illallah berkali-kali. Dalam salat kita mengucapkan la ilaha illallah, di luar salat kita mengucapkan la ilaha illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah, li'annahu afdhalul dzikr, karena itu adalah zikir yang terbaik, terutama ketika di hari Arafah. Nabi SAW menyebutkan, wa afdalu ma da'a bihin nabiyuna, dan kalimat terbaik yang diucapkan oleh para nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya? Coba diulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak kalimat itu. Kalau sehari bisa 100, pahalanya sama dengan membebaskan 10 budak keturunan Ismail. Ditambah lagi dilindungi dari gangguan jin sampai sore, sampai malam. Ditambah lagi dihapuskan 100 dosa, diberi 100 pahala dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga Anda sambil beraktivitas kerja, melayani customer atau apapun yang Anda lakukan, selama tidak butuh untuk ngobrol, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, nyuguhkan teh la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai customernya kaget. Kamu sudah meruqyah minuman saya? Iya Pak, ini tak ruqyah minuman jenengan. Ayamnya diruqyah. Karena saking rajinnya karyawan ini berzikir, sampai ada mahasiswi mau minum takut, wah jangan-jangan dipelet takut. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, apakah perkara-perkara bid'ah itu juga termasuk salah satu yang dapat mengeraskan hati? Apakah perkara bid'ah bisa mengeraskan hati? Semua maksiat bisa ngerasin hati. Semua maksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aznabal 'abdu dzanban." Ketika seorang hamba itu melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Fa in taba wastaghfara, kalau dia taubat dan istighfar, sukila qalbuhu, hatinya dibersihkan. Wa illa zida, jika dia tidak bertobat, ditambahkan titik-titiknya. Makin besar dosa, titiknya makin gede, sehingga dosa besar itu seperti disemprot noda hitam. Hati itu sampai tertutupi, hatta ta'luwa qalbah, sampai kemudian noda-noda itu menutupi hatinya. Lalu kata Nabi SAW, fadzalikumur ran, fadzalikumur ran, itulah ran. Apa itu ran? Tabir hidayah, penutup hidayah.
Sehingga hidayah nggak bisa masuk karena ada ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa mereka sampai berbuat maksiat? Itu disebabkan karena ron yang ada dalam hatinya. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Maka semua maksiat, baik dosa besar, perbuatan bid'ah, bahkan kesyirikan, bisa menjadi penutup bagi batin, sehingga hati ini jadi keras karena tertutup dengan keraknya tadi. Lalu hidayah sulit masuk, seperti sawah yang tidak diairi, tanahnya jadi keras. Nah, tanya tentang kurban Ustaz. Kan nggak pakai itu. susah ya? Jadi korbannya kenapa? Untuk sapi kan 7 orang jatahnya. Itu apakah semua itu harus turunan? Apakah boleh beberapa orang itu cuma numpang nama aja? Numpang nama. Yang melunasi kemarin 5 orang, yang 2 orang cuma dihadiahkan. Nah. Ada sapi yang dibeli 5 orang. Karena jatahnya 7 orang, maka manggil 2 orang untuk diajak ikut naik sapi. Dihadiahkan kepadanya. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Sehingga nanti 2 orang itu diberitahu, kalau dalam mazhab Syafi'i harus memberitahu ya, bahwa kami kasih hadiah 1/7 sapi untuk dikorbankan. Baik, saya terima. Nah, jadinya ada 7 sahibul korban. Ketika disembelih untuk 7 sahibul korban beserta seluruh anggota keluarganya. Sehingga ada si A, B, C, D, E, F, G, dari mulai A sekeluarga, B sekeluarga, C dan seterusnya. Sehingga dalam sapi itu korban untuk siapa? 7 orang beserta 7 anggota keluarga mereka. Wallahu a'lam. Apakah ada ketentuan pada saat kita melaksanakan suatu kegiatan ibadah untuk harus melaksanakan dengan satu mazhab atau boleh beberapa mazhab? Misalnya pada saat sholat ada beberapa gerakan, kita kadang memakai mazhab Hambali dan juga kita kadang memakai mazhab Hanafi gitu, ataukah hanya satu mazhab saja? Prinsipnya kita beramal karena mengikuti Nabi SAW, ya. Dan kebenaran itu tidak terkumpul pada satu madhab, sehingga tidak ada istilah semua sholat yang sesuai sunnah hanya ada di sini, di tempat yang lain nggak komplit sunnahnya. Kalimat ini nggak benar, karena madhab itu bukan agama. Madhab itu produk ijtihad, sehingga para ulama beristihad, lalu jadilah kumpulan-kumpulan pendapat. Kemudian kumpulan pendapat itu kalau diwadahi ada kemiripan, sehingga jadilah satu madhab. Karena ijtihad, namanya ijtihad, ada peluang benar, ada peluang salah. Sehingga kalau kita misalnya mau melaksanakan sholat saja ya, satu kegiatan sholat, saya mau ngikuti ijtihadnya A saja, monggo silahkan. Tapi kalau Bapak menemukan kok ternyata ijtihadnya A ini tidak sejalan dengan hadis yang sahih, ya jangan bertahan, sebab nanti akan ada konsekuensi di akhirat. Tapi kan itu sudah dilakukan oleh ulamanya, hadis sahih itu. Dan ada beberapa muridnya Abu Hanifah yang beliau mengatakan, andai kan guruku tahu hadis ini, pasti beliau akan meninggalkan pendapatnya. Itu banyak kita jumpai dari keterangan-keterangan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atau murid Abu Hanifah yang lain. Karena ilmu itu tidak mengenal stagnan, sehingga Imam Syafi'i ketika di Irak, begitu keluar dari Irak, beliau datang lagi ke Mekah dan Madinah, lalu setelah itu beliau ke Mesir, punya pendapat baru yang disebut dengan qaul jadid. Pendapat beliau di Irak namanya qaul qadim, pendapat beliau ketika keluar dari Irak namanya qaul jadid. Pendapat lama dan pendapat baru yang kadang berseberangan.
Tapi ini ijtihad dan ini juga ijtihad. Kok bisa Pak terjadi perubahan seperti itu? Beliau apa nggak punya pendirian? Bukan gitu. Itu bukti kalau belajarnya tidak berhenti. Sehingga berubah pendapat, berubah ijtihad, justru ini bukti yang bersangkutan tidak berhenti belajar. Selesai belajar, belajar lagi. Terus seperti itu. Nah, ketika belajar lagi tadi, menemukan hal yang baru, nggak bertahan dengan pendapat yang lama. Lalu beliau beristihad, dan istihad yang barunya mungkin bertentangan dengan, berbeda dengan hasil istihad yang lama. Hal yang sama juga ketika kita belajar sholat. Sehingga misalnya Pak, sholat, anggaplah misalnya mengikuti mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah itu mengucapkan takbiratul ihram itu boleh pakai ungkapan apapun, yang penting menunjukkan keagungan Allah. Allahu a'zam, itu boleh. A'zam sama akbar kan maknanya sama. Azim itu artinya apa? Azim, agung. Akbar bedanya apa? Agung sama besar. Mas agung, Mas ageng, sama atau beda? Hah? Tulisannya lain ya. Maknanya Mas agung sama Mas ageng sama atau beda? Agung itu mulia, bukannya aziz. Aziz ya. Karim artinya apa? Al-Karim, mulia. Azim, maha agung, artinya maha besar. Dzul arsyil azim, Allah mensifati arsy dengan azim karena arsy-nya Allah besar. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya nama azim. Nah, boleh enggak Pak kita takbiratul ihram Allahu a'zam? Dalam Hanafiyah boleh. Karena semakna dengan Allahu akbar. Yang penting pengagungan untuk Allah. Mau dibaca Allahu akbar, mau baca Allahu a'zam boleh. Tapi jangan diterjemahkan Allah gede banget. Nah, kalau itu batal sholatnya. Baik. Yang seperti ini kondisinya, apakah ketika kita misalnya menemukan itu, lalu kita ngikutin itu, dalam perjalanannya kita menemukan ilmu baru, tidak boleh Allahu a'zam, harusnya Allahu akbar, dan pakemnya hanya Allahu akbar. Kok bertahan dengan pendapat lama? Ya kita salah. Anda sudah tahu yang baru, Anda sudah tahu yang benar, kenapa masih bertahan dengan yang lama? Begitu ya. Jadi belajar pada asalnya, kita ketika belajar itu pasti ada gurunya kan Pak? Gurunya mengajari sesuatu, tapi ketika kita belajar lagi, kok kayaknya sebelumnya saya salah. Nah, saat mengetahui yang salah itu, segeralah kembali kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Ya. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah pengajian lah. Apa yang dilakukan Rasulullah setelah habis sholat? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah habis salam sholat? Setelah salam sholat. Itu kalau menghadap ke kanan, itu katanya tidak akan memberikan tausiah setelah sholat. Kemudian kalau menghadap ke jamaah, itu katanya akan memberikan tausiah. Apakah itu ada dasarnya, benar atau salah? Kemudian berarti kalau setiap imam itu berperilaku seperti itu, berarti kalau kita ngimami istri misalnya sholat di rumah, apakah juga berperilaku seperti itu? Imami istilahnya geruan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita baca hadis berikut ini. Dari Samurah bin Jundab, beliau menceritakan
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat, beliau menghadap dengan wajahnya ke arah kami. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salam, lam yaq'ud, beliau tidak bertahan duduk, illa miqdara ma yaqulu, selain hanya sepanjang beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sehingga beliau hanya duduk menghadap kiblat sampai kalimat tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau menghadap ke arah makmum. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa sawa'un iltafata ilaihim min jihatil yamini awish shimal, dan beliau menghadap itu terkadang dari arah kiri, dari arah kanan. Bukan menghadap ke utara ya Pak, tapi muternya itu terkadang dari arah kiri, terkadang dari arah kanan. Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau, babun al-infital wal insiraf anil yamini washimal ala jawaziha ala jawazihima wala karahata fi wahidin minhuma. Yang lebih tepat di sini adalah Nabi SAW terkadang melakukan muter tadi ke arah kanan dan terkadang ke arah kiri. Maka yang lebih tepat dua-duanya kita yakini sebagai sunnah, bukan salah satunya makruh. Maka mau kanan silahkan, kiri silahkan. Karena ada sebagian riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan aktsara ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimalihi. Yang sering aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadap ke arah makmum lewat kiri. Yansarifu an shimalihi, beliau menghadap ke arah makmum lewat kiri. Hadis riwayat Muslim. Dan semua yang tadi kita baca Bukhari Muslim, tidak keluar dari riwayat Bukhari Muslim. Jadi anjuran seperti ini valid dari Nabi SAW. Kalau penjelasan itu kan sebagai penanda Pak, kalau sholatnya imam sudah selesai, itu penjelasan hikmah, bukan landasan amal. Kalau landasan amal seharusnya gimana? Kembali kepada praktek Rasulullah SAW. Makanya sahabat juga melakukan yang sama. Sudah? Tapi Pak, dulu di zaman Nabi SAW kan masjidnya itu jauh, 7 kilo. Ada yang pernah nyebut 7 kilo ya? Saya pernah dengar, Masya Allah ini kayaknya kejauhan. Masjid Nabawi sekarang saja nggak sampai 7 kilo. Masjid Nabawi sekarang itu nggak sampai 7 kilo. Nah dia nyebut Nabi SAW ketika selesai sholat, makmumnya itu sampai 7 kilo. Ini kayaknya kebablasan jangkauannya. Sekarang saja itu nggak sampai 7 kilo. Sekarang ya. Dan ada hadis yang menyebutkan bahwa shaf Masjid Nabawi itu kosong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Abu Bakrah masuk masjid dalam posisi telat ketika Nabi SAW sedang apa? Ruku. Lalu Abu Bakrah takbiratul ihram di belakang shaf, Allahu Akbar takbiratul ihram, terus beliau ruku, lalu berjalan sambil ruku menuju mana? Menuju shaf. Dan ini bukti bahasanya di belakang itu tidak ada makmum. Kalau di belakang ada makmum, berarti begitu datang sudah dapat makmum, sudah dapat shaf. Tapi tidak, datang masih kosong. Beliau takbiratul ihram terus ruku, terus jalan sambil ruku menuju shaf. Sebab Masjid Nabawi selain Jumatan itu belakangnya kosong. Kemana Pak yang lain? Berarti sama dengan masjid kita Pak ya, sesuai sunnah ini kan. Duhur belakang kosong, asar belakang kosong. Di sini kalau asar berapa shaf? 2, minimal 2. Masya Allah, berarti sesuai sunnah ya. Bukan banyak pensiunan, Dora teko nih. Karena yang lain terpencar di banyak tempat. Ada di masjid A, masjid ada
sekitar 7 atau 8 masjid di zaman Nabi SAW selain Masjid Nabawi. Makanya kita kenal ada Masjid Kuba, ada Masjid Kiblatain, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nggih, begitu Pak, Wanjekap. Nanti yang kubu selatan besok ya. Yang belum dijawab? Oh, baik. Kalau ngimami cuman berdua ya, belakangnya istrinya, apakah juga menghadap ke arah makmum? Ya, jawabannya sama, menghadap ke arah makmum. Sehingga begitu selesai sholat, bapak menghadap ke arah istri, langsung sekalian nuturi istri. Masya Allah. Innal hamdalillah. Nah, boleh nggak? Tausiah. Masya Allah. Wes Pak meneng apa arah sandan. Ini satu pertanyaan dari kertas. Datang sholat subuh berjamaah ke masjid, tapi sampai di masjid sudah iqomah dan tidak sempat melakukan qobliyah subuh. Apakah boleh melakukan qobliyah subuh setelah sholat subuh berjamaah selesai? Ada dua waktu. Ini qadha namanya ya. Qadha qobliyah subuh. Nah, qadha qobliyah subuh ini ada dua waktu. Bisa persis setelah sholat subuh, dan itu pernah dilakukan oleh sahabat. Nabi SAW melihat tanpa mengingkari. Yang kedua nanti setelah waktu duha. Nah, sekarang ini boleh qadha qobliyah subuh bagi yang tadi tidak sempat. Wallahu alam. Ada pertanyaan, bagaimana batasan menghindari masalah dengan pengecut? Maksudnya adalah menghindari sifat pengecut. Takut dakwah, takut gagal usaha, takut poligami. Termasuk pengecut berarti Pak. Sing rawani-wani nambah nih. Nah. Baik. Pengecut yang salah adalah pengecut yang sampai bisa menyebabkan orang itu tidak mau melaksanakan kewajiban. Sehingga ada sebagian orang yang saking pengecutnya sampai dia ketakutan untuk melaksanakan kewajiban. Misal ya, kewajiban seseorang adalah bayar zakat kalau dia punya harta. Tapi karena pengecutnya, dia nggak mau bayar zakat, takut apa? Hartanya berkurang. Ini pengecut yang tercela. Contoh yang lain, di antara sifat pengecut yang tercela adalah orang takut untuk kehilangan sesuatu ketika berangkat ke masjid. Misalnya, aku nek neng masjid sandalku hilang. Kok neng masjid apa hilang misalnya. Kalau masalah sandal hilang bisa cari ganti. Yang jadi masalah adalah ketika sandal Anda nggak pernah dipakai ke masjid. Nah, itu masalah. Ini termasuk di antara sifat pengecut. Ada juga pengecut yang dia tidak mau mengingatkan orang yang sedang melakukan perbuatan maksiat. Aku nggak berani ya Pak. Itu termasuk sifat pengecut. Makanya Nabi SAW menyebut tingkatan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling rendah apa? Mengingkari dengan hati. Itu kata Nabi SAW, wadzalika adhaful iman. Dia dalam posisi iman yang paling rendah. Sehingga disebut sebagai posisi iman yang paling rendah, yang paling lemah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan ada tingkatannya ya. Iman yang bentuknya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada 3 tingkatan. Pertama, diingatkan dengan kekuatan. Diubah dengan tangan, kemudian dengan lisan, dengan hati. Begini. Ini enggak berani, tinggal ini disebut paling lemah.
Paling lemah iman. Paling lemah iman dalam apa, Pak? Dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan seluruh iman. Iman dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pengingkaran dengan hati itu dengan cara apa? Nggak suka, benci, dan seterusnya. Sekarang ada kasus. Ada seorang muslim, dia menikmati maksiat. Dia menikmati maksiat. Menikmati. Kalau dia menikmati, mengingkari enggak? Kalau dia menikmati, mengingkari atau tidak? Tidak. Berarti ini kan enggak punya. Maka cabang iman yang paling lemah, dia enggak punya. Terus gimana itu, Pak? Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Yang dimaksud cabang iman paling lemah di situ adalah cabang iman dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Karena iman itu punya banyak cabang. Dia masih punya iman sholat, dia masih punya iman puasa, dia masih punya iman-iman yang lain. Sehingga kalau dia kehilangan salah satu cabang iman, dia tidak kehilangan semua iman. Insya Allah paham ya? Baik. Meskipun demikian, orang ketika melihat kemungkaran, kalau dia tidak berani untuk mendakwai dan aneka kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar yang lainnya, disebut oleh Nabi SAW orang yang lemah imannya. Sebab keberanian seorang muslim itu berbanding lurus dengan iman. Wallahu a'lam. Ada nggak orang yang takut puasa karena takut sakit? Hah? Ada? Padahal dia sehat walafiat. Awake seger, awake kuat. Aku rawani poso ya, Mas. Nah, kenapa? Gue nek poso loro. Ini orang yang takut sakit ketika puasa, dan banyak orang seperti itu. Kita sebut orang ini apa? Pengecut. Nah. Bagaimana dengan mengutangi? Karena sudah lama tak dibayar utangnya, saya niatkan sedekah, kasihan ditagih pun tidak bisa bayar. Apakah termasuk dapat pahala niat di akhir? Insya Allah dapat pahala. Saat Anda ngutangi awal dulu dapat pahala. Kemudian ketika dibebaskan, saya sedekahkan juga dapat pahala. Dua-duanya dapat pahala. Seorang imam yang tidak disenangi makmum, apakah konsekuensinya beliau tidak akan diterima amal imam tersebut kepada Allah? Tidak disenangi karena bacaan makhrajnya tidak benar. Bagaimana dengan makmum tersebut? Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW menyebutkan 3 orang yang sholatnya tidak bisa naik melebihi telinganya. Salatnya tidak bisa naik melebihi telinganya. Maksudnya gimana? Tidak diterima oleh Allah. Karena amal itu kalau diterima dia naik. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salih yarfa'uhu. Kalimat-kalimat yang indah akan naik menuju Allah, dan amal saleh akan diangkat oleh Allah. Sehingga dinamakan atau disebut oleh Nabi SAW, salatnya tidak bisa naik melebihi telinga. Seperti apa itu kondisinya? Salah satunya kata Nabi SAW, orang yang ngimami masyarakat, wan nasu yakrahun, sementara masyarakat tidak suka sama orang ini. Nah, tidak suka sama orang ini bukan tidak suka karena faktor pribadi, tapi tidak suka karena yang bersangkutan bukan orang yang layak jadi imam, disebabkan dia banyak maksiat. Masyarakat itu kan tahu dan dia bisa menilai, ini ahli maksiat, ini orang yang nggak benar dan seterusnya. Masyarakat bisa menilai. Kalau ada orang yang aktivitasnya jahat, misalnya seorang koruptor jadi imam, dan masyarakat tahu, ini orang suka korupsi mas dia, orang yang nggak amanah, kok dia jadi imam? Aku gak seneng karo dia.
Ketika masyarakatnya nggak senang sama orang ini, sholatnya si imam ini nggak diterima. Contoh yang lain, ada imam yang dia tidak bisa menjaga kehormatannya, punya banyak skandal dengan orang lain misalnya. Dia punya skandal dengan wanita ini, punya skandal dengan ini, dengan ini. Jadi imam, terus gak disenangi sama masyarakat. Itu contoh imam yang sholatnya tidak diterima. Tapi kalau imam itu komitmen dengan sunnah, lalu sholatnya bagus, cuman makmumnya gak seneng. Imam gini, sholat kesuwen, aku rasa seneng. Nah ini yang salah siapa? Makmumnya. Di tempat kami, masjid kan tidak jauh sebagaimana kita Pak ya. Ada masjid kerajaan, jarak sekian meter, ada sekian ratus meter, ada masjid Candi Gebang. Ada salah satu imam yang kalau ngimami agak lama. Ya? Ketika sholat tarawih terutama. Makmum, sebagian makmum ada yang nggak suka. Akhirnya dia nggak mau sholat di sini. Dia pindah ke masjid sebelah di Gebang. Di sana ketemu imam ini lagi. Karena beliau punya jadwal di beberapa masjid. Bejomu Pak. Masya Allah. Baik. Sehingga dalam kondisi ini yang salah siapa? Makmumnya, bukan imamnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apabila punya utang dosa kepada seseorang, tapi yang diutangi sudah meninggal, bagaimana cara membayar dan menyelesaikannya? Jika kita punya dosa sama seseorang, tapi yang bersangkutan sudah meninggal, sehingga kita tidak bisa minta ampun, tidak bisa minta maaf kepadanya, bagaimana caranya? Anda sedekah atas nama yang bersangkutan. Atau rajinlah untuk beramal soleh. Semoga nanti kalau dia nuntut di akhirat, kita punya bekal untuk membalas kedzaliman yang dituntut oleh dia ketika di akhirat. Saya mau minta pahalamu. Nah, kita masih punya pahala, bisa dikasihkan. Makanya kalau ada orang yang sering mendolimi orang lain, dia akan banyak rugi ya. Karena amalnya disedot sama orang lain. Karena itu Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Maka bayangkan kalau ada orang yang banyak punya musuh, dia akan kehilangan banyak amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap ada bacaan surat Al-Baqarah ayat terakhir kok mesti dilakukan pada waktu tahlil bersama? Apa ada tuntunan seperti itukah? Sebab sampai saat ini mikir seperti itu. Nek rasa dipikir pripun? Kok kepikiran ini enggak usah dipikir ya. Akhir surat Al-Baqarah. Yang dimaksud yang mana? Hah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh nggih. Yang dimaksud dilakukan itu maksudnya gimana? Dilakukan. Hah? Dibaca lama begitu. Maksudnya saya belum tahu kegiatan acaranya ini. Kalau ngerti mungkin bisa ngasih jawabannya. Intinya begini ya, membaca Quran dilakukan selama tidak berlebihan boleh ya. Sebagaimana yang sering kita dengar para imam-imam yang kita suka dengan lagunya boleh. Tapi kalau berlebihan seperti dipanjang-panjangkan berlebihan, banyak ulama yang mengatakan makruh. Baik dari 4 mazhab yang ada maupun dari yang lainnya. Sampai ada satu buku khusus
yang bahas tentang larangan untuk melakukan tamtid. Tamtid itu baca Quran dengan model dipanjangkan sekali. Ya bahasa kita seperti model qiraah ini Pak ya. Ada model jawabul jawab, ada jiharkah dan apa itu, lagu-lagu seperti itu tidak pernah diajarkan oleh para ahli qiraah ulama. Itu adanya belakangan. Wallahu a'lam. Bagaimana menerima catatan amal dengan tangan kanan dan tangan kiri? Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ada orang yang dia menerima catatan amalnya bi yaminihi. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ini ada banyak ayat di sini ya. Di surat Al-Haqqah Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Ini di surat Al-Haqqah ayat 19. Di Al-Haqqah ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Celakalah aku andaikan aku tidak dikasih kitab. Sehingga ketika dikasih kitab catatan amal malah nolak. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia menerima catatan amal dari belakang. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari arah belakang, maka menerima catatan amal dengan tangan kanan itu dari arah depan, menerima catatan amal dari arah kiri itu dari belakang. Wis kiwa teko mburi. Sehingga saat menerima saja oleh Allah sudah dibedakan, maka nanti hasilnya akan berbeda. Begitu. Nah, ada lagi? Monggo, Pak Asin pakai mikrofon, Pak. Matur nuwun. Kalau tadi terkait dengan amalan tingkatan afdol sama yang lebih tidak afdol dan seterusnya. Kalau dengan posisi hadis yang tadi seperti itu, jawaban Rasulullah SAW akan depend on gitu ya, akan tergantung pada suasana dan yang tanya. Berarti kalau kita mendapatkan pertanyaan gitu, mana sih amal yang paling afdol? Gitu. Sikap kita terus pundi Pak Ustadz? Yang mana jawabannya? Matur nuwun. Kalau kita dapat pertanyaan amalan apa yang paling afdol, Bapak bacakan semua hadisnya. Kamu mau hadis yang mana? Abu Dzar atau hadis Ibnu Mas'ud atau hadis yang lain? Tapi secara prinsip ini ya, amal yang paling afdal adalah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ini hadis wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Hadis riwayat Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah wajib. Sehingga apa yang diwajibkan oleh Allah tingkatannya lebih tinggi. Baru setelah itu amaliyah sunnah di bawahnya. Nah, maka jangan sampai yang wajib terkalahkan dengan yang
sunnah. Mohon maaf ya, kita nggak setuju kalau ada orang yang rajin tahajud sampai raturu, setelah itu tidak sholat subuh. Nah, kenapa? Capek tahajud terus nggak sholat subuh. Ini pernah terjadi di masa Umar. Ada orang yang tidak sholat subuh di masjid, tidak sholat subuh di masjid ya, dia sholatnya di rumah. Akhirnya didatangi, ketemu ibunya. Di mana si fulan? Wahai Amirul Mukminin, dia semalaman tidak tidur karena tahajud. Lalu dia ketiduran sehingga tidak sholat subuh berjamaah. Akhirnya dia sholat subuhnya kesiangan. Ya, jadi masjid sudah bubar, dia baru bangun, kemudian sholat subuh kesiangan. Kemudian Umar menyampaikan sebuah pernyataan. Dia sholat subuh secara berjamaah di masjid lebih aku sukai daripada tahajud semalam suntuk. Karena yang ini memperhatikan yang wajib, sementara yang itu sifatnya sunnah. Maka jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Wallahu a'lam. Baik. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kami kaitkan dengan pembahasan beberapa pekan lalu mengenai usia di akhir usia. Kisahnya begini Ustaz, ada mungkin grup WA yang itu anggotanya semuanya muslim, karena itu dasarnya memang dasar muslim. Misalkan grup takmir, tapi bukan hanya sini misalkan Assalam, tapi mungkin sekapanewon gitu. Jadi latarnya latar belakang agama. Kemudian di situ sering muncul mungkin karena dari beberapa lokasi dengan dasar agama yang mungkin yang berbeda-beda tingkat keilmuan agamanya, itu kadang-kadang dan sering itu muncul misalkan ada seseorang yang nge-share, mengupload sesuatu ibadah atau apa, tuntunan ibadah yang mungkin tidak sesuai dengan tidak syar'i. Kemudian ada lagi yang membantah, dan alhamdulillah di situ juga mungkin mudah-mudahan menjadi pahala jariah Ustadz. Banyak sekali video-video Ustadz yang di upload di situ untuk mengcounter alputan-alputan yang kurang syar'i. Nah itu bagaimana Ustadz hal semacam ini? Padahal di situ juga grupnya juga sudah sepuh-sepuh semua, di latar belakang agama, kemudian berbeda-beda masalah ini. Apakah nanti pertanggungjawaban kita itu bagaimana Pak nanti di hari akhir itu Ustaz? Termasuk juga apakah itu ada antara tapi membandingkan pendapat Ustadz satu dengan Ustadz lainnya, itu adakah nanti ada dosa namimah ya, atau bagaimana? Mohon penjelasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang grup WA itu grup WA Pak ya, dan perlu diwaspadai dan dihati-hati, apalagi kalau interaksinya terkadang tidak kontrol. Terutama mohon maaf, kalau satu grup WA dengan orang tua lebih sensitif Pak. Saya setuju. Kalau sama yang muda-muda, menurut saya pribadi, wallahu alam, nanti mungkin yang tua-tua punya penilaian yang berbeda. Jadi satu grup WA dengan antara yang muda dengan yang tua, itu lebih dewasa yang muda ya Pak. Mohon maaf ya, lebih senior usia yang tua tapi lebih dewasa yang muda. Kalau di WA Pak ya, nek ketemu di masjid beda ya. Kalau ketemu di masjid, antara yang tua saya yang muda, lebih dewasa yang muda juga. Nggak, insya Allah lebih dewasa yang lebih tua. Jadi terkadang ya, orang di WA itu kan nggak kontrol, asal naruh, kemudian ketika saling nggak setuju itu ya saling membantai, sampai kadang nulis yang terlalu kasar dengan temannya dan saling nggak terima. Makanya yang masih muda tolong
lebih dewasa, karena mereka ini baru saja menjumpai WA. Dhisik nome kan ra tau nyekel WA ta Pak. Bareng nyekel WA kok koyo ngene gitu. Sehingga saya kadang kasihan ya, ini mbah-mbah nih usianya udah 60-70 tapi kalau di WA kok Masya Allah ucapannya sangar-sangar gitu. Padahal kalau ketemu orangnya enak sekali. Cuman saya sarankan Anda gunakan prinsip ayat ini. Coba dilihat di surat Al-A'raf ayat 199. Ini prinsip dakwah yang sangat manjur. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Prinsipnya cuma 3. Maafkan, kasih perintah kebaikan, dan tidak usah gubris orang yang gak ngerti, orang bodoh. Ini prinsip 3 ini prinsip dakwah yang luar biasa. Dah? Namanya orang menyampaikan kebaikan, ada nggak tantangan? Ada. Yang tadi ya kita sebut. Ketika dia nggak mau ini, akhirnya apa? Dia diserang oleh sebagian orang. Ya sudahlah, maafkan saja. Nggak usah terlalu dipikir dalam-dalam. Maafkan saja, karena kalau kejeron malah jadi beban batin. Terlalu dalam mikir itu malah jadi beban batin. Dah, maafkan saja. Yang kedua, kita tetap ngasih perintah dengan kebaikan, nge-share video yang bagus, tulisan yang bagus kita share. Nah, pasca itu kan ada banyak komen. Wah, ini A, B, C, D, komennya banyak sekali, A, B, C sampai Z. Wa'arid anil jahilin, Bapak nggak usah baca komen itu, nanti tidak loro hati. Berpalinglah dari orang yang nggak ngerti. Maka sarannya clear chat, clear chat. Sehingga kalau sudah kita ngasih sesuatu, nanti ada banyak komen, jenengan buka grup itu clear chat, udah kan, nggak baca komen, selesai. Suasana batin lebihnya nyaman. Maka silahkan Bapak Ibu berada di grup tersebut, ngasih cuplikan kajian atau tulisan atau apapun yang bagus, sudah. Masalah ada setuju nggak setuju itu bawaan interaksi. Anda daripada nanti membaca komen pedes-pedes, engkau ndak ke bawah batin, lebih baik clear chat. Wa'arid anil jahili. Bisa insya Allah? Agak bahaya. Oh gitu. Ada yang harus berhikmah gitu ya. Pada saat kemudian kita tadi pegang prinsip itu, udahlah kita ngasih, mengajak ke kebaikan, kita sampaikan, setelah itu clear chat. Terus bagaimana kita akan mengevaluasi apakah saya tepat atau tidak kalau kita menggunakan clear chat? Padahal itu adalah proses untuk mengevaluasi, boleh jadi strategi saya menyampaikan salah. Nah, terus kalau nggak seperti itu, terus gimana kita tahu ada feedback bahwa kita salah atau benar? Mohon maaf, Tad. Baik. Ya kalau mau seperti itu ya monggo. Sehingga saya akan mencoba untuk mengevaluasi. Saya kasih ini, kemudian nanti kan ada komentar negatif ya. Ada aneka komentar negatif. Nah, dari komentar negatif itu kita mendapatkan kesimpulan yang lebih baik, bagus. Misalnya, kowe gini ngirim video kowe yang ini ojo jam 3 misalnya. Misal ya. Berarti kan kita salah mana? Salah waktu. Tapi kalau misalnya kritikannya kepada konten yang kita tidak punya kapabilitas untuk mempertahankan, tapi kita layani, akhirnya kan ini ada materi, terus di debat, kita debat, akhirnya rano pucuk itu nih. Oke. Maka mungkin yang seperti ini, lah ini kok di debat, bisa jadi tidak dijawab menyelesaikan, bisa jadi ya. Tapi kalau dijawab nanti malah keterusan. Nah, ketika keterusan tambah marakno loro hati. Ketemu ning masjid jadi ora akur. Padahal aslinya nggak ada masalah ya. Makanya mungkin di grup itu ya jangan sampai menyebabkan jamaah jadi bubar. Setuju nggih? Nggih, masyaallah. Saya lebih senang niru prinsipnya Pak Siddiq nggih, masyaallah. Pak Siddiq kan pendiam di grup ya. Wah.
Tapi giliran ketika beliau bicara didengarkan semuanya. Terus clear chat. Oh, enggak bagus. Enggak. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.